Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal perbandingan untuk matematika kelas 5 SD. Simak sampai selesai ya videonya. Kita mulai pada soal yang pertama. Siswa kelas 5 SD Sukaraja terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Bentuk perbandingan sederhana siswa laki-laki dan perempuan adalah, nah jadi kita buat perbandingan siswa laki-laki dan perempuannya adalah 16 dibandingkan dengan 20, karena siswa laki-laki berjumlah 16 dan perempuannya 20. Nah, untuk mendapatkan perbandingan sederhananya, maka masing-masing nilai tersebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan 16 dan 20 sama-sama merupakan kelipatan 4, jadi bisa dibagi 4. 16-nya dibagi 4 dan 20-nya dibagi 4. Jadi perbandingannya adalah 16 dibagi 4 nilainya adalah 4. Kemudian 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi 4 banding 5. Soal nomor 2. Di dalam kotak terdapat 32 bola yang terdiri dari 20 bola berwarna hijau dan sisanya berwarna putih. Perbandingan bola putih terhadap jumlah seluruh bola adalah, nah jadi di dalam kotaknya ada 32 bola, di mana 20 bolanya berwarna hijau sedangkan sisanya putih. Jadi karena yang ditanyakan perbandingan bola putih dan jumlah seluruh bola, maka kita hitung terlebih dahulu jumlah bola putihnya, yaitu seluruh bola dikurangi bola hijau. 32 dikurangi 20, jadi ada 12 bola putih. Maka perbandingan bola putih dan semua bola adalah 12 dibandingkan 32. Kemudian kita sederhanakan, dibagi dengan bilangan yang sama. 12 dan 32 sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 12 dibagi 4 adalah 3 dan 32 dibagi 4 adalah 8. Maka perbandingan bola putih dan semua bola adalah 3 banding 8. Soal nomor 3, A banding B sama dengan 5 banding 7. Jika nilai A sama dengan 20, maka nilai B adalah, karena yang ditanyakan nilai B, maka kita buat perbandingan dengan pembilangnya merupakan angka pembanding dari B, yaitu 7. Sedangkan penyebutnya adalah angka pembanding dari nilai yang diketahui, yaitu A. Di sini A mempunyai angka pembanding 5, jadi kita taruh 5 di bawah, kemudian dikali dengan nilai yang diketahuinya yaitu 20. Jadi 7 per 5 dikali 20. Kemudian di sini 20-nya bisa dibagi dengan 5, yaitu 4. Maka nilai B-nya adalah 7 dikalikan 4, yaitu 28. Soal nomor 4, perbandingan tinggi Fatih dan Arman adalah 4 banding 5. Jika tinggi Arman adalah 150 cm, tinggi Fatih adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah tinggi Fatih. Jadi kita tulis angka perbandingan Fatih yaitu 4. Kemudian penyebutnya adalah angka perbandingan dari yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah tinggi Arman dengan angka perbandingannya 5. Jadi 4 per 5. Baru kemudian dikalikan dengan tinggi Arman yaitu 150. 150-nya kemudian bisa dibagi 5, hasilnya adalah 30. Maka tinggi Fatih adalah 4 dikali 30, yaitu 120 cm. Soal nomor 5, jumlah kelereng Budi dan Chandra adalah 80 butir. Perbandingan kelereng Budi dan Chandra adalah 2 banding 3.
Banyaknya kelereng masing-masing adalah, nah jadi di sini diketahui kelereng Budi ditambah kelereng Chandra adalah 80 butir. Kemudian perbandingannya kelereng Budi banding kelereng Chandra adalah 2:3. Sekarang kita hitung masing-masing kelereng Budi dan kelereng Chandra. Nah, untuk kelereng Budi, karena angka perbandingan dari kelereng Budi adalah 2, maka kita tulis di pembilangnya 2. Kemudian yang diketahui adalah jumlah kelereng Budi dan Chandra. Maka penyebutnya kita jumlahkan angka pembanding dari Budi dan Chandra. 2 dan 3, jadi 2 ditambah 3. Kemudian dikalikan jumlah kelerengnya yaitu 80. Jadi kita sederhanakan 2/5 dikali 80. 80-nya bisa dibagi 5 jadi 16, maka jumlah kelereng Budi adalah 2 dikali 16. Jadi sama dengan 32 butir. Untuk menghitung kelereng Chandra sama, kita tulis angka pembanding dari Chandra yaitu 3. Sedangkan penyebutnya sama ya, kita langsung gunakan 5. Baru kemudian dikali 80. 80 dibagi 5 adalah 16, maka jumlah kelereng Chandra adalah 3 dikali 16 yaitu 48. Jadi kelereng Budi ada 32 dan kelereng Chandra adalah 48. Kita lanjutkan soal nomor 6. Perbandingan umur ayah dengan umur kakak adalah 8:3. Selisih umur ayah dan kakak 25 tahun. Umur mereka masing-masing adalah, nah jadi di sini diketahui umur ayah banding umur kakak adalah 8:3. Selisih artinya nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Nah, umur ayah lebih besar dari umur kakak, maka umur ayah dikurangi umur kakak. Nilainya adalah 25 tahun. Sekarang kita hitung masing-masing umur ayah dan umur kakak. Umur ayah kita hitung dengan pembilangnya adalah angka perbandingan ayah yaitu 8. Kemudian karena yang diketahui adalah selisih umur ayah dan umur kakak, maka penyebutnya adalah selisih dari angka perbandingan ayah dan kakak. Jadi selisihnya adalah 8 dikurangi 3. Kemudian dikali nilai selisihnya adalah 25. Jadi sama dengan 8/5 dikali 25. Kemudian 25-nya bisa ya dicoret dengan 5, hasilnya adalah 5. Maka umur ayah adalah 8 dikali 5, yaitu 40 tahun. Nah, untuk umur kakak, karena perbandingannya adalah 3, maka 3/5. 5-nya didapat dari 8 kurang 3 ya. Kemudian dikali 25. Sama 25-nya bisa dibagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Maka umur kakak adalah 3 dikali 5, yaitu 15. Jadi umur ayah 40 dan umur kakak adalah 15 tahun. Selanjutnya soal nomor 7, tabungan Burhan 5/6 dari tabungan Tom. Jika jumlah seluruh tabungan mereka Rp132.000, maka tabungan Tom berjumlah, nah jadi di sini diketahui tabungan Burhan 5/6 dari tabungan Tom. Jika kita tuliskan dalam bentuk perbandingan, maka perbandingan dari tabungan Burhan dengan Tom adalah 5:6. Kemudian diketahui jumlah seluruh tabungan. Jadi, jumlah tabungan Burhan ditambah dengan tabungan Tom sama dengan Rp132.000. Yang ditanyakan adalah tabungan Tom. Nah, di sini angka perbandingan dari tabungan Tom adalah 6. Kemudian, karena yang diketahui jumlah tabungan mereka, maka penyebutnya adalah jumlah dari angka perbandingan Burhan dan Tom. Jadi 5 ditambah 6. Baru kemudian dikalikan dengan 132.000.
Jadi sama dengan 6 per 11 dikali 132.000. Kita bagi 132.000-nya dengan 11 didapatkan 12.000. Jadi tabungan Tom adalah 6 dikali 12.000, yaitu Rp72.000. Soal nomor 8 diketahui A banding B banding C sama dengan 4 banding 5 banding 7. Jika nilai A sama dengan 28, maka nilai C dikurang B adalah, nah jadi karena yang ditanyakan adalah C dikurang B, maka pembilangnya kita kurangkan angka perbandingan C yaitu 7 dengan angka perbandingan B yaitu 5. Kemudian dibagi yang diketahui adalah nilai A, maka penyebutnya adalah angka perbandingan A yaitu 4. Baru dikalikan 28. Jadi sama dengan 2 per 4 dikalikan 28. Jadi 28-nya bisa dibagi 4 yaitu 7. Maka nilai dari C dikurang B adalah 2 dikali 7 yaitu 14. Selanjutnya soal nomor 9. Hasil panen kacang hijau, ubi, dan jagung berbanding 2 banding 3 banding 4. Jika jumlah seluruh panen adalah 270 kuintal, maka selisih panen ubi dan jagung adalah, nah jadi kita misalkan kacang hijaunya adalah K, kemudian dibandingkan ubinya adalah U, dan dibandingkan lagi dengan jagungnya adalah C, sama dengan 2 banding 3 banding 4. Kemudian K ditambah U ditambah J sama dengan 270 kuintal. Yang ditanyakan adalah selisih ubi dan jagung. Nah, karena nilai perbandingan jagung lebih besar, maka selisihnya artinya jagung dikurang ubi. Di sini angka perbandingan jagungnya adalah 4 dan ubinya adalah 3. Jadi 4 dikurang 3. Kemudian penyebutnya adalah angka-angka perbandingan dari kacang, ubi, dan jagung dijumlahkan. 2 ditambah 3 ditambah 4. Baru dikali dengan jumlah panen seluruhnya yaitu 270. Nah, karena 4 dikurang 3 adalah 1, jadi 1 per 2 ditambah 3 ditambah 4 adalah 9. 1 per 9 dikali 270. Nah, karena 270 bisa dibagi 9 yaitu 30, maka hasilnya adalah 30 kuintal. Soal nomor 10 diketahui A banding B sama dengan 2 banding 3 dan B banding C sama dengan 4 banding 5. Maka perbandingan A banding B banding C adalah, nah perhatikan pada perbandingan yang pertama dan yang kedua sama-sama ada huruf B. Tetapi angka perbandingan dari B-nya berbeda. Pada perbandingan yang pertama angkanya 3, sedangkan pada perbandingan yang kedua angkanya 4. Jadi, angka perbandingan B-nya kita samakan terlebih dahulu. Angka perbandingan yang pertama kita kalikan dengan 4, sedangkan yang kedua dikalikan dengan 3. Jadi, 2 banding 3-nya jika dikalikan 4 sama dengan 8 banding 12. Kemudian 4 banding 5 dikalikan 3 menjadi 12 dibanding 15. Nah, di sini A-nya mempunyai nilai 8, B 12, dan C 15. Jadi, A banding B banding C sama dengan 8 banding 12 banding 15. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.